Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Asrul Afriyadi sampai dengan detik ini untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K dan CPNS tahun 2021. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman subscriber yang saya banggakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan dimudahkan rezekinya dan diluluskan menjadi P3K ataupun CPNS di tahun 2021 ini. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, ada informasi terkait dengan penundaan tahap 2. Seleksi P3K tahap 2 ditunda tanpa batas waktu. Komisi 10 DPR RI sepakat tuntut Nadiem segera lakukan ini. Legislator menilai perlu ada formulasi lain untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap kedua ditunda. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek yang masih bersifat membingungkan. Menurut dia, banyaknya persoalan mengenai seleksi P3K dapat mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu dikatakan Agustina saat RDPU Komisi 10 DPR RI dengan DPRD Kabupaten Bulukumba, guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, serta perkumpulan honorer kategori 2 di Indonesia, Korwil Jawa Tengah di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Saya berharap kita bisa putuskan di dalam rapat komisi nantinya untuk bisa menyampaikan permintaan penundaan proses seleksi ini sampai formulasinya benar-benar sesuai antar kebutuhan, keinginan para guru dan kekuatan keuangan, kata Agustina. Agustina menyebut salah satu aspek yang masih menjadi persoalan adalah terkait dengan dana. Pasalnya, dana alokasi umum APBN untuk pengadaan 1 juta guru pada tahun 2021 yang sebesar 9, triliun. Jika dihitung dalam 12 bulan, seorang guru hanya mendapat gaji 1,6 juta per bulan. Dia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang menganggarkan 9,4 triliun tetapi untuk angka 1 juta sementara dalam peraturan pendapatan minimal 2,4 juta. Memang agak membingungkan yang kemudian membuat teman-teman kabupaten atau kota, baik DPRD kabupaten kota maupun kepala daerah merasa was-was, ungkapnya. Agustina menilai hal itu kemudian membuat kota P3K yang disampaikan oleh kabupaten kota kepada pemerintah hanya sedikit, sebab pemerintah kabupaten atau kota maupun provinsi tidak mau di kemudian hari penerimaan P3K membebani keuangan daerah karena tidak ada kepastian mengenai dana dari APBN. Jadi memang ruwet. Kemudian ketika disampaikan bahwa kota formasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan, itu kembali lagi ke harapan bahwa berapapun jumlah yang diusulkan kabupaten atau kota nantinya dapat dibiayai sendiri dengan kekuatan keuangan yang ada di kabupaten ataupun kota tanpa mengharapkan dari bantuan APBN. Imbuh politisi fraksi PDI Perjuangan ini. Legislator Dapil Jawa Tengah 4 itu menambahkan dalam amanat UUD 1945 yang menjadi hak pendidikan adalah 20% dari belanja APBN. Jika berdasarkan alokasi itu, maka anggaran 2021 sebesar Rp 500 triliun masih cukup jika hanya membayar gaji honorer. Tetapi itu hanya bersifat tetap dan harus memberikan kenyamanan bagi kabupaten atau kota dan provinsi. Bahwa pada tahun berikutnya guru yang diangkat melalui seleksi nasional ini terbayar gaji tunjangannya dan kesejahteraannya, katanya. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi juga sepakat untuk menunda proses tes P3K tahap 2. Tunggu dalam konteks tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan adil sebagaimana yang diharapkan para guru honorer, tegas Muhammad Nur kepada JPN. Demikian informasi yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan
semua perjuangan mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemangku jabatan akan menerima dan memutuskan sesuai dengan harapan teman-teman guru P3K. Terima kasih. Salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia, teman-teman subscriber yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.